Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu akan mempresentasikan terkait penerapan decision support system untuk mengatasi masalah kemacetan lalu lintas. Sebelumnya, perkenalkan saya Ardian Wahyunizar. Saya Abdillah Gibran. Saya Fauzan Taufik Rahman. Saya Farah Kabriato. Oke, selanjutnya sebelum kita membahas lebih dalam, kita kenal lebih dulu apa itu decision support system. Decision support system adalah sebuah sistem berbasis komputer yang dirancang untuk membantu proses pengambilan keputusan dengan menyediakan informasi yang relevan dan analisis data yang mendalam. Decision support system ini berfungsi sebagai alat bantu bagi para pengambil keputusan untuk memilih opsi terbaik berdasarkan data yang tersedia, baik itu keputusan jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, untuk fungsi utama dari decision support system ini yaitu untuk mengumpulkan dan memproses data. Maksudnya mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti database, sensor, aplikasi eksternal, dan data historis. Data ini kemudian diproses menggunakan berbagai metode untuk menghasilkan informasi yang relevan. Analisis dan selanjutnya untuk fungsi utama dari DSS juga untuk analisis pengambilan keputusan. Nah, setelah kita mengumpulkan data tadi dan diproses, DSS menyediakan alat analisis untuk membantu pengambilan keputusan untuk memahami situasi yang ada. Alat analisis ini dapat meliputi berbagai jenis analisis statistik, simulasi, atau bahkan pengguna algoritma machine learning untuk memprediksi hasil. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada solusi dari DSS itu sendiri. Untuk solusi ini, fitur pertama dari sistem ini adalah solusi yang saya angkat di sini adalah mengembangkan sistem pendukung keputusan yang dirancang untuk membantu manajemen lalu lintas secara lebih efisien dan cerdas. Dan tujuan utama dari sistem kenapa saya mengangkat ini adalah untuk mengurangi kemacetan di jalan. Selanjutnya adalah solusi dari DSS, dan saya di sini mengangkat untuk lalu lintas. Solusi yang saya angkat adalah pengembangan sistem pendukung keputusan yang dirancang untuk membantu manajemen lalu lintas secara lebih efisien dan cerdas. Saya mengangkat sistem ini. Tujuan utama saya mengangkat sistem ini adalah tentunya untuk mengurangi kemacetan di jalan, mempercepat waktu perjalanan bagi pengguna, serta juga bisa membantu mengurangi polusi udara yang disebabkan oleh kepadatan kendaraan itu. Dan dengan kita memanfaatkan teknologi dan data ini, DSS ini dapat diharapkan menjadi alat bantu dalam pengambil keputusan dan bisa mengatur lalu lintas kota secara real time. Setelah mengetahui solusi yang saya angkat itu, selanjutnya di sini saya akan membahas fitur yang mencakup pengumpulan data lalu lintas secara real time. Fitur pertama dari sistem ini adalah kemampuannya untuk mengumpulkan data lalu lintas secara real time. Data yang diambil ini tentunya berasal dari berbagai sumber seperti sensor lalu lintas yang dipasang di jalan, terus kamera CCTV yang memantau kondisi visual di lapangan, dan GPS kendaraan yang memberikan data berupa pergerakan secara langsung. Melalui data ini, sistem nantinya mampu menyajikan informasi seperti jumlah
atau volume kendaraan yang melintas di suatu jalanan, lalu kecepatan rata-rata kendaraan suatu kendaraan, dan terakhir kondisi kemacetan di berbagai ruas jalan. Semua data ini akan diolah sebagai dasar untuk analisa dan pengambilan keputusan. Selanjutnya ada fitur pemetaan dan analisa arus lalu lintas. Fitur ini adalah pemetaan dan analisa arus lalu lintas secara visual dan interaktif. Sehingga DSS ini dilengkapi dengan visualisasi peta real time yang menampilkan kondisi lalu lintas terkini. Sistem ini nantinya juga akan mampu menganalisa pola kemacetan, mengidentifikasi titik-titik yang sering mengalami kepadatan atau kemacetan, dan memberikan rekomendasi atau bahkan alternatif solusi seperti pengalihan arus atau pengaturan ulang lampu lalu lintas. Fitur ini tentunya akan sangat berguna terutama bagi pemerintah daerah atau mungkin suatu dinas perhubungan untuk segera merespon situasi lalu lintas berdasarkan data yang akurat. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Farhan. Oke, selanjutnya di sini ada fitur manajemen lalu lintas pintar. Yang pertama, sistem ini memberikan peringatan dini, yaitu memberikan notifikasi kepada pengelola lalu lintas tentang potensi kemacetan yang akan ada. Kemudian memberikan rekomendasi pengaturan lalu lintas untuk menghindari kemacetan. Kemudian ada juga optimalisasi lampu lalu lintas berdasarkan data, pengaturan lalu lintas secara dinamis dengan volume kendaraan yang ada di setiap persimpangan. Kemudian mengurangi waktu tunggu dan mengoptimalkan arus lalu lintas agar tidak terjadi kecelakaan. Next. Oke, selanjutnya di fitur lanjut DSS ini ada prediksi dan perencanaan perbaikan jangka panjang, yaitu memprediksi kemacetan di masa depan yang dan dengan menggunakan mesin learning. Kemudian rencana perbaikan infrastruktur jalan dan pengaturan lalu lintas diintegrasikan dengan aplikasi navigasi seperti Google Maps, Waze, dan aplikasi lainnya untuk memberikan jalur navigatif yang lebih baik. Kemudian ada pelaporan dan statistik kerja yang dimana ini memberikan laporan mengenai kinerja pengelolaan lalu lintas yang ada. Kemudian statistik tentang jumlah kendaraan yang terlibat kemacetan, waktu rata-rata perjalanan, dan evaluasi aktivitas sistem lainnya. Mungkin bisa dijelaskan. Next. Oke, selanjutnya untuk keuntungan DSS manajemen lalu lintas. Yang pertama, DSS ini meningkatkan efisiensi lalu lintas. Dengan DSS, pengelolaan lalu lintas menjadi lebih optimal. Sistem ini dapat menganalisis data lalu lintas secara real time, membantu mengurangi kecepatan dan mempercepat waktu perjalanan. Contohnya, sistem lampu lalu lintas yang pintar yang bisa menyesuaikan durasi berdasarkan kepadatan kendaraan. Terus selanjutnya kedua, DSS ini dapat mengurangi polusi. Efisiensi lalu lintas secara langsung berdampak pada pengurangan konsumsi bahan bakar dan emisi gas buang. Kendaraan yang lebih jarang berhenti dan bergerak lancar akan menghasilkan lebih banyak polusi udara. DSS membantu dengan memberikan rute tercepat atau informasi lalu lintas terkini agar kendaraan tidak terjebak macet terlalu lama. Terus yang ketiga ada mempermudahkan pengambilan keputusan. DSS menyediakan data dan analisis yang dibutuhkan pengelola lalu lintas untuk membuat keputusan yang tepat dan cepat. Contohnya, menentukan kapan dan di mana harus dilakukan rekayasa lalu lintas berdasarkan data historis dan prediksi kepadatan. Oke, selanjutnya next. Nah, terakhir ada kesimpulan. Jadi DNS ini dapat diterapkan untuk berbagai masalah, termasuk kemacetan lalu lintas. Yang kedua, dengan mengumpulkan data real time dan menganalisis pola lalu lintas, DSS dapat memberikan solusi untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan efisiensi transportasi. Yang ketiga atau yang terakhir,
Teknologi ini membantu pengambilan keputusan yang lebih baik dalam perencanaan dan manajemen lalu lintas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.